Ini eksklusif ya, hanya di Hima Pen Podcast ya. Iya. Saya cerita hanya di sini. Pernah menjadi direktur pada usia 18 tahun. Nah, keberuntungan berpihak pada orang yang berani gitu ya. Ibu tuh salah satu motivasi Bapak. Nah, apa nih kiat-kiatnya? Ya dimulai dari diri sendiri gitu ya. Kita harus punya Podcast Kacang Kawan Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Advent, kembali lagi dengan saya Sepia dan Baloran di podcast Kacang Kawan Bincang. Bincang kita hari ini merupakan salah satu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, program studi administrasi pendidikan. Selain dosen, beliau juga merupakan salah satu pendiri PT Azhari Mitra Bakti, dan beliau pernah menjadi direktur pada usia 18 tahun. For your information, bahwa STKIP Muhammadiyah Bogor telah menjadi Universitas Muhammadiyah Bogor Raya pada tanggal 10 Desember 2022 dan launching pada awal tahun 2023. Kembali ke topik. Kali ini hal bincang kita merupakan salah satu dosen, dan lebih lanjutnya kita akan berbincang dengan Bapak Faris Azhari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Setia gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Perjalanan aman Pak? Aman. Cuman tadi ada beberapa keperluan ya yang mendadak. Sebenarnya terima kasih Pak telah menyempatkan hadir pada hari ini. Sebenarnya izin bertanya boleh Bapak? Boleh, silakan, boleh. Bapak ini kan merupakan seorang dosen juga, pengusaha juga, bahkan ketua serta wakil yayasan juga. Ini bagaimana perjalanan Bapak dari awal sampai sekarang, sampai udah bisa jadi seperti ini? Bagaimana cara Bapak memanage waktu dan lain sebagainya? Oke, baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Ini eksklusif ya, hanya di Hima Pen Podcast ya. Iya. Saya cerita hanya di sini. Eksklusif nanti. Oke, ini menarik ya. Jadi perjalanan itu dimulai dari 2011 ya, ketika saya lulus SMA. Kenapa saya bisa menjadi direktur di usia muda? Sebetulnya bukan karena keinginan ya, tapi karena keadaan yang memaksa gitu ya, alam yang memaksa untuk saya seperti itu gitu kan. Jadi itu pokoknya kompleks sekali ya. Di 2011 itu memang ya, saya kan anak pertama ya, alhamdulillah dibesarkan dengan keluarga yang ya cukup juga, alhamdulillah ya, kasih sayang dan lain-lain cukup gitu ya, dan pendidikan agama juga cukup gitu kan. Ketika di 2011 itu ya ada musibah lah ya, ada hal yang tidak enak gitu. Saya ya kehilangan orang tua saya, ibu saya gitu, dan pada ketika itu ibu saya ya menduduki posisi itu gitu ya, sebagai pimpinan perusahaan gitu. Otomatis perusahaan kan menjadi lumpuh ya 1 tahun karena ditinggal sosok beliau. Ya, mau tidak mau ya, di 2011 akhir itu ya, saya ambil alih gitu ya, daripada ini terbengkalai gitu, saya ambil alih, saya coba rapikan, manage. Ya memang berat sih ya, memang berat gitu. Saya harus bisa membagi waktu dengan kuliah gitu ya, dengan hobi saya gitu. Tapi ya kembali lagi, karena kita punya rasa tanggung jawab gitu ya, kita harus bertahan hidup gitu ya, kita harus survive gitu untuk hidup. Kalau tidak begitu, kita tidak akan hidup ya, kita akan tertinggal ya. Ya alhamdulillah Allah selalu bukakan jalan atas izin Allah ya, lancar gitu ya, meskipun dinamis gitu ya. Dinamika itu kan wajar ya. Perjalanannya kurang lebih begitu ya, sampai 2015 ya, saya memimpin menjadi direksi gitu. Ya, ketika itu saya lanjutlah ya, karena terpanggil juga di dunia pendidikan gitu ya, ingin membagi ilmu gitu ya, akhirnya menjadilah dosen sampai sekarang ya. Ya kurang lebih begitu ya. Dan selebihnya untuk yayasan ya sifatnya sosial ya, saya memang senang ya berorganisasi juga gitu, lebih gitu. Ibarat kata
ibu tuh salah satu motivasi bapak sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Bapak kan waktu itu kan salah satu motivasi bapak harus sampai sekarang. Sekarang, ya. Itu kan kesibukan bapak sendiri. Nih, bagaimana cara bapak menghadapi pasang surut perusahaan bapak atau usaha yang bapak tekuni, mengingatkan bapak itu dari ketika orang tua bapak meninggal, bapak di usia sangat muda ya, notabene lulusan masih SMA, belum menginjak perkuliahan. Itu bagaimana Pak? Oke, ini menarik ya, apa yang memotivasi gitu ya. Iya. Ya, tidak jauh ya dari keluarga ya, karena kita punya prinsip kita harus hidup ke depan ya. Jadi mau gimana pun keadaannya kita akan kita paksakan gitu ya. Karena hidup itu kita bisa lari karena terpaksa ya. Kalau tidak terpaksa mungkin saya tidak akan seperti itu ya, karena keadaan gitu ya. Ya saya bersyukur juga ini hikmah mungkin ya. Mungkin kalau tidak seperti itu ya mungkin saya tidak akan seperti sekarang juga gitu ya. Ya semua kan atas izin Allah gitu ya. Ya tapi yang paling utama memang keluarga ya yang memotivasi gitu. Saya juga punya adik ya, itulah yang saya prioritaskan gitu. Oke, baik. Kalaupun kita mau menjadi interview, bagaimana step awal yang harus kita lakukan? Entah itu memperbanyak komunikasi, rekan yang baik menjadi, apakah itu menjadi modal atau gimana Pak? Itu salah satu modal utama atau bukan sih Pak, selain uang kan? Oh iya, ini menarik ya. Oke, ini kita kupas tuntas di sini ya. Ya sama halnya yang kita ketahui ya, sekarang ini kan kita berada di era disrupsi ya, di mana teknologi itu sudah mengambil alih beberapa pekerjaan manusia gitu ya. Tentu dalam era ini kita banyak sekali kemudahan gitu ya. Nanti ini ceritanya akan saya jelaskan ya di akhir. Ini pembuka kita di era disrupsi. Oke, jadi untuk menjadi entrepreneur itu ya tentu hal yang kompleks ya. Di situ ada leadership ya, ada manajemen ya, ada manajemen keuangan ya, ada emosional di situ. Jadi memang sangat kompleks gitu ya. Jadi untuk bisa tahap ke situ ya kita harus membiasakan diri kita ya tekun ya, punya etos kerja yang tinggi gitu ya. Selain punya etos kerja yang tinggi, harus ada motivasi gitu untuk kita sampai ke arah situ gitu. Nah terkait entrepreneur ini memang ya, entrepreneur ini bisa kita bilang minatnya ya sangat banyak ya kalau kita lihat. Tapi menurut data dari BPS itu ini masih sedikit nih di Indonesia ya entrepreneur ini gitu, hanya 3,47% ya, kurang lebih 9 juta kurang ya dari jumlah penduduk Indonesia gitu. Nah ada apa gini dari data itu gitu kan, ada pertanyaan kan, ada question gitu kan ya, ada pertanyaan ya, ada question gitu. Nah, pertanyaannya adalah ya kenapa hal itu bisa terjadi ya, mungkin salah satunya motivasi gitu ya, tidak ada motivasi gitu ya, atau tidak ada keinginan untuk berani gitu, jadi memang ya harus berani juga gitu ya. Nah, tapi ya tentu penuh dengan perhitungan. Jadi menjadi entrepreneur itu ya sangat kompleks ya. Ya, menurut saya mengasihkan gitu, karena di situ selalu ada challenge ya, selalu ada tantangan, ada dinamika gitu ya, kita dituntut untuk sabar gitu ya, pokoknya kompleks ya. Itu sih mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kita tuh sebagai entertain itu tuh harus bisa memanfaatkan teknologi modern secara kreatif maupun inovatif. Nah, bagaimana sih kita memanfaatkannya itu sebagai entertain? Oke, ini nyambung ke pertanyaan yang tadi juga ya, teknologi ya. Ini menarik ya, tadi kan saya bertanya ya, apakah menjadi entrepreneur itu modalnya harus dari finansial yang dominan gitu ya, kurang lebih. Nah, ini menurut saya tidak ya untuk saat ini. Karena sekarang ini kan yang seperti kita ketahui ya, ada tren startup ya, di mana itu tuh perusahaan rintisan ya. Nah di startup itu ya founder itu tidak selalu memiliki punya modal ya. Kita mungkin punya ide, punya gagasan ya, yang dibungkus menjadi rencana atau proposal gitu ya.
rencana strategis gitu ya, atau proposal dalam bentuk perusahaan gitu kan, itu bisa. Yang penting kita punya relasi ya. Nah, itu salah satu modalnya ya, tentu di era disrupsi ini, di era digital ini yang serba mudah ya. Modalnya tidak selalu uang, ide ya, terus kenalan ya. Sekarang kan kita mudah sekali ya memperluas kenalan ya. Iya. Tidak seperti dulu ya. Dulu saya ingat waktu saya kuliah ya, saya tuh ingin belajar gitu ya. Saya punya mentor, seorang yang saya idolakan juga gitu di dalam hidup saya, mentor di luar dari keluarga saya ya. Itu tuh sulit sekali ya untuk apa kita temui gitu ya. Karena kan dulu di zaman saya ada SMS ya, Oh iya. nggak ada WA ya. Dengan BBM. Iya, sudah mau masuk gitu BBM ya. Ya agak sulit ya. Gitu. Jadi sekarang lebih mudah ya, ada LinkedIn ya. Iya. Buka profil LinkedIn kan, kalau kita terlihat profesional kan, ya kita bisa tuh dapetin apa kenalan-kenalan orang yang berpengaruh ya. Itu ini banget mudah sekali gitu. Justru menurut saya itu sekarang yang saya soroti itu kurangnya kesadaran motivasi gitu. Jadi harus ada wake up call gitu untuk bangun gitu. Jadi menurut saya sih harus membiasakan diri kita itu menjadi lapar gitu ya. Orang yang lapar akan ilmu dan hasil ya atas kerja ya, lapar dalam konteks positif, tapi ya tidak yang lapar segalanya, akhirnya menghalalkan segala cara kan nggak boleh juga kan dalam agama kita gitu ya. Jadi itu banyak kemudahan gitu ya, tidak selamanya harus modal ya, ide, gagasan dan kenalan ya. Apalagi di sini kan teman-teman berorganisasi ya, itu terus ya perluas gitu ya organisasi gitu ya. Saya senang gitu melihatnya gitu. Yang penting selain itu ada alarm kita untuk wake up call ya, menjadi diri kita orang yang lapar itu bagaimana sih, tapi dalam konteks positif gitu ya, gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi jauhi apa ya, kalau kita pakai terminologi Gen Z itu jauhi mager ya. Mager rebahan gitu ya. Gitu. Oh, berarti salah satunya komunikasi antar sesama pun sangat penting dalam ini apa ya. Betul. Indonesia kan diperkirakan nih Pak akan mengalami bonus demografi pada kurung 2030 sampai 2045. Artinya bahwa masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif. Nah, ini pendapat Bapak nih, bagaimana sih pendapat Bapak untuk memaksimalkan bonus demokratik tersebut? Oke, ya ini menarik ya, karena memang banyak juga kajian-kajian seperti itu ya. Nanti ya yang diprediksi itu yang akan memimpin itu ya teman-teman semua Gen Z terutama ya. Ini calon penerus nih di usia emas nanti 2030, 2045 gitu ya. Karena mungkin saya milenial itu sudah pensiun mungkin ya, karena tidak produktif. Ya milenial itu produktifnya sekarang gitu ya, usia saja. Mungkin nanti adik-adik gitu. Nah ini menarik ya untuk menghadapi tantangan itu ya namanya globalisasi kan, kita kembali lagi ya, itu tuh tidak bisa kita bendung ya. Siapapun bisa meng-create globalisasi gitu ya. Globalisasi itu sifatnya memaksa gitu ya. Kita suka tidak suka, mau tidak mau ya harus ikut gitu. Nah, apa nih kiat-kiatnya? Ya dimulai dari diri sendiri gitu ya. Kita harus punya wake up call gitu ya. Jangan mager tadi gitu ya. Karena mungkin kita tuh sekarang banyak kemudahan jadi mager ya. Ya kita bayangkan contohnya ya hal kecil ya, seperti buku kan. Sekarang buku kita tidak usah beli di Gramedia kan ya. Ada e-book ya. Kalau perkuliahan setiap pasti dosen memberikan e-book ya. Iya. Kita tidak usah capek-capek kan ya. Ya kan, jadi ada kemudahan mungkin ya kita semua ya menjadi terlena gitu. Jadi kita harus membangkitkan lagi semangat ya. Kita tuh ya harus berubah, jangan manja gitu ya istilahnya gitu. Kita semua gitu ya. Kadang saya juga merasakan begitu gitu. Di era kemudahan ini kadang ya gitu berpengaruh ke psikologi ya, ke perilaku kita ya, behavior kita ya, emosional kita gitu. Jadi kita harus ya kita jangan terdisrupsi oleh teknologi gitu ya. Ini kita harus mencontoh Jepang juga nih, karena Jepang ini di tahun 2019 waktu itu Perdana Menterinya Shinzo Abe ya menyatakan Jepang itu mengumumkan dia sudah memasuki era revolusi society 5.0 ya, atau 5.0 gitu. Nah artinya apa? Artinya Jepang itu bisa mengendalikan teknologi gitu.
bukan teknologi yang mengendalikan humannya gitu. Nah kita harus menyapa seperti itu. Coba kita lihat di Jepang masih ada yang jalan kaki kan? Iya. Biarpun dia sudah robotik ya. Nah, itu saya salut ya dengan budaya di Jepang ya. Dia tuh etos kerjanya tinggi banget ya. Bahkan di sana tuh saking gila kerjanya. Tidak ada untuk waktu liburan ya, bahkan berkeluarga pun tidak ada gitu ya di Jepang itu ya, kalau kita lihat ya di media-media gitu ya. Jadi kembali lagi ya, kita jangan kalah dengan teknologi ya, dengan AI ya. Kita harus menanamkan wake up call ya di diri kita. Kita harus menang gitu dalam era ini gitu. Jadi jangan kalah terhadap teknologi. Sebelum kita tutup podcast ini, boleh dong Pak kata-kata motivasi untuk kami penonton setia di podcast Kacang ini. Iya, lebih semangat. Oke, kata-kata motivasi yang bersifat apa nih? Umum boleh dan sebagainya. Oke, umum aja ya, ini yang berkaitan dengan tema ya. Oke, mungkin saya akan mengutip salah satu kata yang menarik yang selalu saya soroti, saya juga suka ya. Karena kita ini sebetulnya bisa cuma kurang wake up call aja gitu ya. Nih, boleh ya nanti dijadikan status juga boleh ya. Dipotong ya. Tapi ini bukan kata cinta ya, kata motivasi biasa ya, karena saya bukan ahli percintaan. Oke, jadi kata motivasinya ya, saya akan mengutip kata dari Fortuna Adiupat, artinya ya, keberuntungan berpihak pada orang yang berani gitu ya. Jadi ya kita harus menjadi orang yang berani ya, apapun resikonya ya kita ambil gitu ya, jangan mau kalah terhadap keadaan ya, kita harus terus berjuang gitu. Tuh, karena di hidup ini tuh hanya ada dua ya, pemenang dan salah satu lagi ya loser ya, atau ya pecundang gitu ya istilahnya ya, bahasa tidak pantasnya, maaf ya, mungkin begitu. Oke. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, sobat Kacang, cukup sekian perbincangan podcast Kacang hari ini. Saya Satyada Marulan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kacang, 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 Kawan Bincang.